Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Aguswan KH Umam SAG MA selaku dosen yang mengampu mata kuliah ilmu dakwah dan teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat iman. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kemudian salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat tentang sabar dan ikhlas. Semoga dengan mendengarkan ceramah singkat saya ini bisa membuat kita semua menjadi orang-orang yang lebih sabar dan ikhlas dalam berbagai hal. Ketahuilah, di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun kita berusaha untuk menghadapinya, tentu tak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian itu, tetap saja ia akan singgah di kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berubah jadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah dengan bersabar dan ikhlas. Karena dengan bersabar dan ikhlas, maka ujian itu justru akan kita maknai sebagai anugerah. Dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan di akhirat nanti. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 ini yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Teman-temanku yang berbahagia, dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah agar bisa beristiqomah. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi hamba-hambanya yang telah bersabar dan ikhlas serta istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan syariat. Yang kedua, yaitu sabar menjauhi larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharamkan olehnya.
Yang ketiga yaitu sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu yang telah ditetapkan Allah, mau itu baik ataupun buruk. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menuturkan, sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan sebuah ketaatan kepadanya, menahan diri dari suatu perbuatan maksiat kepadanya, dan menjaga dari perasaan dari sikap marah dalam menghadapi takdir Allah. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sabar adalah menahan diri dari suatu tekanan yang dapat menjauhkan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab datangnya ujian itu mutlak, maka beruntunglah orang-orang yang menghadapi cobaan dan ujian itu dengan bersabar dan ikhlas. Umumnya sabar terbagi menjadi 3 bagian. Berikut pembagian sabar menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Yang ketiga, sabar atas segala sesuatu yang ditakdirkan Allah untuk kita. Baik, yang selanjutnya adalah ikhlas. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatnya tinggi. Contoh seseorang ikhlas dalam beramal adalah mereka yang seakan-akan tak melakukan amal tersebut. Padahal justru sebaliknya jika dianalogikan seperti bekerja tanpa mengharapkan upah. Bahkan dalam tingkatan tertinggi, beramal dengan mengharapkan surga itu masih belum ikhlas. Ini karena amalnya masih berharap sesuatu, yaitu surga. Menurut Imam Al-Ghazali, perilaku ikhlas memiliki prinsip, hakikat, dan kesempurnaan. Prinsip ikhlas didasari dari niat, karena di dalam niat itu sendiri terdapat sebuah keikhlasan. Sementara hakikat ikhlas adalah kemurnian suatu niat dari kotoran-kotoran yang mencampurinya. Adapun kesempurnaan ikhlas itu sendiri adalah kejujuran. Semua manusia diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Bayyinah ayat 5 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tus zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul azim. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menantinya, semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Al-Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Menurut penjelasan tersebut, bisa diketahui bahwa betapa tingginya derajat manusia yang berperilaku ikhlas. Apabila seseorang ikhlas, maka ia akan menjadi sufi atau orang yang hatinya bersih. Baiklah, kepada teman-temanku yang berbahagia, demikianlah ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Semoga ceramah yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.